apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya baik ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan agar kita dapat beraktivitas sehari-hari. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Ya, sebelumnya kita belajar mengenai cara merawat tanaman. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, tetapi sedikit berbeda. Karena hari ini kita akan melakukan sebuah eksperimen atau percobaan. Nah, kalian sudah membawa alat dan bahan yang sudah saya informasikan sebelumnya kan? Oke, nah siapa yang hari ini bersemangat mengikuti pembelajaran? Nah, sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang suka menanam? Biasanya tanaman apa yang kalian coba tanam? Ya, banyak sekali tanaman yang dapat kita tanam di rumah kita masing-masing, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, atau tanaman-tanaman hias lainnya. Nah, saya mau tanya, biasanya kan kita juga menanam sayuran. Nah, sayuran yang biasa kita tanam di rumah itu banyak sekali. Ada kangkung, kemudian ada kacang panjang, kemudian ada buah-buahan sekaligus sayuran seperti cabai, terong, timun, tomat, dan lain-lain. Ketika kita menanam buah sayuran tersebut, selain kita membutuhkan bibit dari tanamannya, apalagi yang kita butuhkan, ya kita memerlukan tanah sebagai media tanam. Kemudian kita juga memerlukan pot atau polybag bagi yang di rumahnya itu tidak memiliki pekarangan kebun yang luas. Nah, jadi tanaman bisa ditanam di dalam pot atau di dalam polybag. Ketika kita menanam tanaman, apakah kalian pernah melihat ada tanaman yang tumbuh di air? Nah, coba sebutkan ada apa saja? Iya, ada eceng gondok, ada teratai. Nah, tumbuhan tersebut dapat hidup di air. Kira-kira bagaimana tumbuhan tersebut dapat hidup di air tanpa menggunakan media tanam seperti tanah? Ayo, apakah ada yang tahu? Jadi tumbuhan ini memang memiliki tempat hidup yang berbeda-beda. Ada yang di air, ada yang di tanah. Tapi tidak semua tumbuhan dapat hidup di air. Bahkan tumbuhan yang di air pun dapat mati jika terlalu banyak air, karena akar tersebut akan menyedot terlalu banyak air sehingga tumbuhan akan menjadi cepat rusak. Nah, jadi setiap tumbuhan itu memiliki ciri khas atau karakteristiknya masing-masing. Nah, kalian sudah paham? Hari ini kita akan mencoba menanam tanpa menggunakan media tanah yang disebut dengan hidroponik. Manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini adalah kita dapat mempelajari bagaimana cara membudidayakan tanaman dengan metode hidroponik ini, khususnya apabila di rumah kita tidak memiliki pekarangan yang luas untuk bercocok tanam. Kemudian hidroponik ini juga dapat menghemat penggunaan pupuk, bebas pestisida dan serangan hama, dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Nah, langsung saja kita memulai eksperimen atau percobaan kita hari ini, yaitu membuat hidroponik. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Nah, ini alat dan bahan yang sudah kita siapkan. Ini ada botol plastik. Ini saya gunakan botol air mineral 600 ml. Kemudian ini sudah saya bagi menjadi 2 bagian. Kemudian sudah saya juga bolongi seperti ini. Karena membutuhkan waktu yang sedikit lama, saya sudah potong botol ini menjadi 2 bagian. Untuk caranya kalian boleh lihat video saya berikut ini. Siapkan 1 buah botol, kemudian dibagi menjadi 2 bagian seperti ini.
Apabila merasa botol masih terlalu besar, boleh dipotong dan dikecilkan sedikit. Potong sedikit bagian bawah botol menjadi 4 bagian agar ketika sisi atas dibalik dapat merekat dengan sempurna. Kemudian, buatlah lubang udara seperti ini pada media tanam. Kalian boleh membuat lubang menggunakan solder atau secara konvensional seperti saya ini. Dan lubangnya sudah jadi. Bagian bawah botol pun juga dibuat lubang udara seperti sebelumnya. Selanjutnya, buatlah lubang persegi panjang di bagian tutup botol yang nantinya akan kita gunakan untuk menempatkan kain di bagian tutup botol tersebut. Oke, sudah dilihat videonya. Kemudian selain botol, kita juga memerlukan media tanam. Ini saya menggunakan arang sekam. Nah, ini seperti ini. Kemudian ada air nutrisi. Ini sudah saya berikan nutrisi untuk tanaman. Kemudian ada bibit tanaman. Ini saya menggunakan tanaman cabai. Kemudian ada kain flanel. Kemudian ada plastik hitam sama selotip. Kemudian di sini alatnya saya menggunakan bumbu. Pertama-tama kita ambil dulu botol yang sudah kita bagi dua tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti diletakkannya seperti ini. Kemudian kita masukkan kain flanel. Ini saya sudah potong seperti ini bentuknya, panjang seperti ini. Nah, saya akan gunakan ini saja karena terlihat lebih tebal. Nah, jadi fungsi kain flanel ini pada metode hidroponik ini adalah sebagai penyerap air nutrisi yang dari bawah hingga disalurkan pada tanaman yang akan ditanam. Nah, jadi kita masukkan kain flanel ini ditutup di bagian bawah botol yang ini. Nah, di sini kan sudah bolong, jadi kita akan masukkan kain flanel ini di botol yang sudah kita lubangi. Kita buka dulu. Kemudian kita lipat dulu dua, terus kita masukkan. Nah, sudah masuk seperti ini, kita sedikit tarik bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan ke botolnya. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan media tanam berupa arang tadi ke dalam botol yang sudah kita buat. Kita masukkan. Kita berikan sedikit lubang untuk membuat bibit dari cabai tersebut. Sudah seperti ini. Kemudian kita masukkan bibit cabai ke botol yang sudah kita berikan media tanamnya. Kita masukkan. Kita berikan sedikit arang lagi. Jadi arang ini berfungsi untuk menopang tanaman cabai ini agar dapat berdiri. Kemudian juga membantu penyerapan air yang disalurkan dari bawah botol ini. Oke, sudah kita tanam. Nah, lalu yang terakhir kita tambahkan nutrisi di bagian bawah botol ini agar tumbuhan dapat hidup dengan nutrisi yang baik. Oke, kita masukkan air nutrisinya. Sudah cukup. Nah, ini hidroponik kita sudah hampir jadi.
Jadi air yang di bawah ini akan menyerap ke atas dan dapat diserap oleh tumbuhan. Dan yang terakhir yang perlu kita tambahkan yaitu plastik hitam. Nah, apa fungsi dari plastik hitam ini? Plastik hitam ini berfungsi melindungi bagian bawah botol hidroponik ini agar tidak terkena oleh sinar matahari. Karena nanti akan memperlambat pertumbuhan dari cabai ini. Jika kita tidak tutupi, maka akan ada lumut yang akan tumbuh di sekitar air nutrisi ini. Jadi kita perlu menutupinya dengan plastik hitam. Kalian juga boleh menggunakan polybag atau jika ingin praktis boleh disemprot menggunakan silop. Nah, jadi kita akan tutupi hidroponik sederhana kita ini dengan plastik hitam. Kita berikan plester. Oke, sudah kita tutup, hidroponik kita sudah jadi. Tara! Mudah sekali kan cara membuatnya? Bagaimana percobaan kita pada hari ini? Mudah sekali kan membuat hidroponik sederhana menggunakan bahan-bahan yang juga sederhana yang ada di lingkungan sekitar kita. Apakah ada yang ingin menyimpulkan percobaan kita pada hari ini? Tadi kita sudah menanam tanaman cabai menggunakan media tanam yaitu arang. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang ditanam dengan metode hidroponik ini. Yang pertama yaitu proses penguraian. Nah, kita perlu memastikan dulu bibit yang akan kita tanam itu apakah sudah sehat atau tidak sehat. Nah, jadi kita perlu memastikan bibit yang akan kita tanam itu dapat berkembang dengan baik ketika kita pindah kepada metode hidroponik ini. Kemudian yang kedua adalah temperatur. Nah, jadi penting sekali agar tanaman kita ini dapat tumbuh dengan baik. Jadi temperatur yang baik adalah tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Kemudian yang ketiga yaitu sinar matahari. Kita perlu menempatkan hidroponik kita ini di sinar matahari yang cukup agar daun dapat terlihat lebih hijau. Kemudian yang terakhir yaitu memilih media tanam yang baik. Nah, tadi kita kan sudah memilih media tanam seperti arang dan juga media tanam yang baik seperti rockwool, kemudian kokopit, lalu ada arang hitam, kemudian ada hidroton dan lain-lain. Nah, jadi penting sekali ketika kita memilih media tanam yang baik agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Di lingkungan masyarakat pun sekarang ini sudah banyak yang menggunakan metode hidroponik ini untuk membudidayakan tanaman. Jadi, apakah kalian tertarik untuk membudidayakan tanaman dengan metode hidroponik ini? Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan dapat kalian terapkan di kehidupan kita bermasyarakat. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.